warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Satpol PP Kota Tanjung Pinang bersama saya Dewi Sarah yang disiarkan dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bentan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Baik pemirsa, adapun tema kita pada hari ini adalah pencegahan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Nah pemirsa, untuk membicarakan tema tersebut telah hadir di studio para narasumber kami dari Satpol PP Kota Tanjung Pinang, yaitu Bapak Agus Haryono SOS MH selaku Kabid Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah atau PPUD Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat. Baik. Nah, kemudian pemirsa juga ada narasumber kami di studio saat ini yang hadir mendampingi Pak Agus masih dari Satpol PP Kota Tanjung Pinang, yaitu Bapak Irwan Yakub SHOS selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat atau Tibum Tranmas Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Sama kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yakub. Terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Baik, nah pemirsa selama 60 menit ke depan kita akan berbincang mengenai bagaimana pelaksanaan ketertiban umum di Kota Tanjung Pinang, kemudian juga bagaimana pencegahan potensi adanya gangguan-gangguan yang terjadi di Kota Tanjung Pinang ini. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap menyaksikan kami di Fokus Dialog Kota Tanjung Pinang. Nah, pemirsa, seperti diketahui bahwa Satpol PP sesuai fungsinya melaksanakan penegakan perda dan perkada dan mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, kondisi yang kondusif di masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas wilayah dan mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan serta visi misi kepala daerah melaksanakan pelayanan publik untuk membangun kota kita, Kota Tanjung Pinang. Nah, pemirsa, lebih lanjut kita akan bertanya, akan berdiskusi bersama para narasumber kami. Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, nah Kota Tanjung Pinang ini kan merupakan ibu kota provinsi Kepri yang secara posisi strategis sebagai daerah tujuan urbanisasi atau daerah yang menjadi tujuan para wisatawan untuk datang ke sini. Nah, pengaruh ini akan berpengaruh Pak pada munculnya permasalahan sosial ekonomi. Nah, mungkin selama ini permasalahan sosial ekonomi apa saja Pak yang terjadi di Kota Tanjung Pinang ini Pak? Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tentunya sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Tanjung Pinang TV yang telah mengundang kami dalam rangka untuk membantu mentransformasikan terkait kegiatan-kegiatan tugas dan fungsi yang ada pada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang. Di sini juga kami mengharapkan nanti bagi mereka pemirsa masyarakat yang melihat tayangan ini juga bisa menjadi pedoman bagi masyarakat terkait sosialisasi peraturan Perda 7/2018 yang kami terapkan ataupun yang perlu ditaati bersama. Nah, menyikapi apa yang menjadi pertanyaan tadi, memang benar Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi banyak dijadikan ladang bagi para pencari kerja dari berbagai daerah. Nah, ini tentunya akan timbul suatu permasalahan yang paling kalau kita tidak disikapi secara cermat bersama-sama dari berbagai unsur. Dengan banyaknya pendatang, otomatis banyak timbul permasalahan-permasalahan sosial, masalah kejahatan, masalah kriminal lainnya. Apabila terjadi banyaknya pengangguran, banyak tenaga-tenaga yang tak tertampung dalam mencari pekerjaan. Nah,
inilah yang menjadi PR bagi pemerintah Kota Tanjung Pinang pada umumnya dan tentunya Satuan Polisi Pamung Praja dalam menegakkan Tibum Trans. Oke. Nah, ini perlu kerjasama dari semua stakeholder yang ada, terutama menyangkut penyediaan sarana lowongan pekerjaan. Oke. Mungkin melalui Dinas Tenaga Kerja sebagai sumber informasi terkait lowongan pekerjaan bekerjasama dengan berbagai perusahaan, kemudian juga dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai ahli sektor terkait masalah investasi. Nah, untuk itu dari beberapa OPD yang telah kami sebutkan tadi, ya, harus ya bersama-sama. Karena pada intinya sebenarnya banyaknya tenaga kerja itu kalau kita kelola dengan baik itu menjadi suatu modal. Jadi mindset kita bukan yang ke kriminal dulu ya. Iya. Tapi bukan yang ke masalah sosial, tapi permasalahan-permasalahan ini menjadi modal dasar. Dengan banyak tenaga kerja, otomatis dengan banyaknya industri, banyaknya peluang usaha, ini para investor, para pelaku usaha ini akan lebih mudah untuk memilah, ya kan, mereka-mereka para pencari kerja yang mempunyai skill. Otomatis kalau memang mereka semua tersalurkan akan mempengaruhi dampak ekonomi yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi yang ada di Tanjung Pinang. Oke. Namun demikian, kalau memang pola investasi ataupun pertumbuhan ekonomi di Tanjung Pinang itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, tentunya sebagaimana yang disampaikan tadi, dampak-dampak sosial itu akan ada dan timbul di mana-mana. Nah, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja tentunya mengantisipasi terkait persoalan-persoalan seperti itu. Iya. Antisipasinya seperti apa? Ya. Selain tadi berkoordinasi terkait masalah pembicaraan peluang tenaga kerja, kami juga berkoordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan, ya, kecamatan dan kelurahan, RT RW, terkait masyarakat yang pendatang itu harus betul-betul kita data. Oke, harus didata ya Pak ya. Harus kita data, yang kebenaran tentang identitasnya itu penting. Karena bagaimanapun kalau ada tindakan kriminal, kita tahu datanya, kita gampang untuk mencari, menelusuri ya Pak ya. Dan memberikan solusi terkait masalah itu. Kemudian kepada para pelaku usaha yang mungkin mempunyai kegiatan usaha kos-kosan. Nah, di situ harus betul-betul para pelaku usaha kos-kosan itu juga harus melaporkan orang yang keluar masuk di tempat spot itu, orang yang tinggal di situ, dilaporkan kepada aparatur RT setempat. Nanti Pak RT akan menindaklanjuti ke kelurahan, ke kecamatan dan ke Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, dengan termonitornya keberadaan warga pendatang kita, otomatis permasalahan-permasalahan tersebut bisa diminimalisir. Ya. Mungkin itu. Baik. Nah, jadi artinya Satpol PP melakukan koordinasi dengan pihak dinas dulu terlebih dahulu, Disduk seperti itu, kemudian juga perangkat RT RW, kemudian selanjutnya juga pelaku usaha, begitu ya Pak ya. Nah, baik pemirsa, itu dia yang disampaikan oleh Pak Agus, pengantar kita pada dialog hari ini. Kemudian juga saya akan bertanya nih kepada Pak Irwan Yakub. Nah, mungkin Pak Irwan Yakub selaku Kabid Tibum Tranmas di Satpol PP Tanjung Pinang. Sejauh ini kira-kira dari pendatang yang datang ke kota kita ini, apa saja pelanggaran-pelanggaran
yang mereka lakukan. Nah, ini kan terkait dengan perilaku sosial masyarakat kita sendiri. Bagaimana, Pak? Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan permasalahan sosial ekonomi yang terjadi akibat Pendatang yang posisi datang. Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi, sebagai wilayah urban yang memang menerima kunjungan dari wilayah-wilayah lain yang ada di Kepri, pastinya permasalahan-permasalahan sosial itu muncul karena memang faktor ekonomi. Jadi pendatang masuk ke wilayah Tanjung Pinang untuk mencari kehidupan. Permasalahan sosial yang terjadi, yang pertama berkaitan dengan administrasi kependudukan. Nah, jadi berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan 5/2015, setiap orang yang berusia 17 tahun atau sudah menikah kan wajib memiliki KTP. Jadi ini yang kita monitor. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadif PPUD tadi, kalau memang kita bisa mengantisipasi pendatang melalui administrasi kependudukan, pastinya kan ruang gerak dari penduduk sendiri bisa kita awasi, sehingga potensi yang bersangkutan untuk melaksanakan tindakan melawan hukum itu bisa kita perkecil. Dan yang kedua berkaitan dengan akses usaha. Jadi setiap orang yang datang ke Tanjung Pinang, potensi wilayah kita kan memang tidak sebesar Batam ya. Iya, Pak. Hanya berkisar 230 ribuan jumlah penduduk. Pasti ini kan adalah ladang potensial untuk masyarakat yang tadi melakukan urban di Tanjung Pinang untuk berusaha, baik itu formal maupun non formal. Tapi kecenderungan permasalahan sosial yang ada di wilayah perkotaan itu dia ada dua. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi non formal, keberadaan dagang kaki lima, dan penyandang masalah sosial PMKS yang ada di kota. Itu yang menjadi permasalahan kita. Jadi dalam mengantisipasi terjadinya potensi gangguan timbul tramas di wilayah kota Tanjung Pinang, kita melaksanakan edukasi ke masyarakat, melaksanakan pengawasan, melaksanakan sosialisasi, kerjasama dengan dinas instansi terkait, terutama fungsi kewilayahan yaitu kecamatan dan kelurahan serta RT dan RW. Itu langkah-langkah itulah yang akan kita lakukan guna mengantisipasi potensi-potensi gangguan timbul tramas. Oke. Iya, baik. Nah, jadi mungkin ada tadi pendataan yang dilakukan untuk para pendatang yang datang ke Tanjung Pinang ya, Pak ya, dan berkoordinasi dengan Disduk tentunya ya, Pak ya. Kegiatan, untuk ya, kami tambahkan kegiatan pendataan yang dimaksud adalah pengawasan. Pengawasan, Jadi oke. pengawasan. Jadi setiap orang yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah kan jadi wajib memiliki Iya, KTP. Jadi ini yang memang kita jadikan prioritas. Pengawasan kita di mana? Pengawasan kita di tempat hiburan, di rumah-rumah kos, di taman-taman dan lain sebagainya. Ini yang menjadi fungsi pengawasan kita. Pengawasannya dalam arti kata potensi gangguan timbul tramas sendiri. Kalau mengenai pengawasan admin itu RT dan RW. RT RW ya, Pak ya. Kelurahan nanti itu domain kelurahan. Oke. Ya, artinya mungkin mereka juga datang ke Tanjung Pinang, masuk ke Tanjung Pinang. Kalau ini untuk yang menetap ya, Pak ya, mereka kan lapor dulu ke RT RW setempat berarti ya, Pak ya. Kalau kita mengacu kepada peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, ya setiap orang yang datang ke satu wilayah itu wajib melaporkan kepada perangkat kewilayahan, baik itu RT dan RW. Nah, ini yang kita harapkan dari masyarakat. Tujuannya bukan apa ya, Mbak ya? Tujuannya untuk kebaikan mereka sendiri juga. Jadi kalau mereka nantinya terjadi sesuatu hal di wilayah, kan RT dan RW mengetahui bahwa yang bersangkutan memang tinggal di wilayah mereka. Oke, baik Pak Irwan. Nah, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita. Nanti kami akan lanjutkan lagi di segmen 2 dan 3 masih bersama Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Tetap saksikan Fokus Dialog Tanjung Pinang TV. Kami kembali sesaat lagi.